Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hel Anggara dengan NIM 240 4010 20016 dari kelas GF 202. Di sini saya akan mempresentasikan eh, UAS dari mata kuliah Struktur Data dan Algoritma dengan judul algoritma dengan pembahasan tentang algoritma merge search, linear search, dan BFS. Dan juga mempresentasikan algoritma dan studi kasus yang diminta. Oke, langsung saja kita masuk ke pengenalan dari presentasi berikut. Di slide ini kita akan membahas 3 algoritma penting, yaitu yang pertama ada merge sort, sebuah metode pengurutan yang efisien. Lalu kedua ada linear search, untuk mencari data dalam array. Lalu ada ketiga breadth first search atau BFS, yang digunakan untuk menemukan rute terpendek dalam studi kasus tempat kos di Semarang Tengah. Tujuannya adalah memahami cara kerja dan aplikasi praktis masing-masing algoritma. Mari kita ke algoritma pertama, yaitu algoritma merge sort. Dengan merge sort adalah algoritma pengurutan berbasis pendekatan divide and conquer. Cara kerjanya sederhana. Bagi array menjadi 2 bagian, urutkan masing-masing bagian secara rekursif, lalu gabungkan kembali menjadi array terurut. Merge sort sangat efisien dengan kompleksitas waktu untuk semua kasus, baik terbaik maupun terburuk. Algoritma ini stabil, tetapi membutuhkan memori tambahan untuk proses penggabungan. Sekarang mari kita lihat bagaimana prosesnya berjalan. Jadi untuk memahami merge sort ini, kita ambil contoh array 38, 27, 43, 39, 82, 10. Pertama, kita bagi array menjadi 2 bagian. Lalu, terus bagi hingga setiap subarray hanya berisi 1 elemen, seperti 3, array 38, 27, dan seterusnya. Kemudian kita gabungkan subarray ini secara berpasangan, dengan cara membandingkan elemen dan menempatkan dalam urutan yang benar. Hasil akhirnya adalah array terurut 3,9, lalu 10, diikuti 27, 38, 43, hingga 82. Selanjutnya, kita akan beralih ke linear sort. Adapun konsep dari linear search ini yaitu sebuah algoritma pencarian yang sangat sederhana. Linear search memeriksa setiap elemen dalam array secara berurutan hingga menemukan nilai yang dicari atau sampai akhir array. Kompleksitasnya adalah OKN dalam kasus terburuk, yang berarti waktu pencarian sebanding dengan ukuran array. Algoritma ini tidak memerlukan array terurut, sehingga cocok untuk data kecil, tetapi kurang efisien untuk data besar. Mari kita lihat contoh perhitungannya. Berikut adalah contoh dari perhitungan manual linear search. Di sini kita memiliki array 10, 50, 15, 13, 19, 5. Dan kita akan mencari nilai 13. Dengan linear search, kita mulai dari indeks 0, yaitu 10 tidak sama dengan 13. Kita lanjut ke indeks 1, berisi dengan 50, tidak sama dengan 13. Lalu ke indeks 2, yaitu 15, juga tidak sama. Lalu kita pada indeks 3, kita menemukan 13, sehingga pencarian berhenti. Hasilnya, nilai 13 ditemukan pada indeks ketiga setelah 4 iterasi. Sekarang kita akan membahas algoritma ketiga, yaitu BFS atau Breadth First Search. Berikut ada konsep dari Breadth First Search. Jadi BFS ini adalah algoritma pencarian pada graf yang menggunakan struktur data antrian. BFS menjelajahi semua simpul pada tingkat kedalaman yang sama sebelum berpindah ke tingkat berikutnya. Kompleksitasnya adalah O ke V plus E, di mana V adalah jumlah simpul dan E adalah jumlah sisi. BFS sangat cocok untuk menemukan jalur terpendek pada graf tanpa bobot, seperti dalam kasus rute tempat kos. Oke, untuk lebih dalamnya mari kita lihat studinya. Berikut ada studi kasus dari BFS. Dalam studi kasus pencarian rute terpendek tempat kos di Semarang Tengah, BFS digunakan untuk menemukan jalur optimal dari lokasi awal. Misalnya kampus A ke tempat kos seperti kos Y.
Graf direpresentasikan dengan simpul sebagai lokasi dan sisi sebagai jalan dengan jarak tertentu. Contohnya, dari kampus A ke kos Y berjarak 3 km, lalu dari kos X ke kos Y berjarak 1 km. BFS akan menemukan jalur terpendek, kampus A ke kos X ke kos Y, dengan total jarak 4 km. Oke, terakhir adalah kesimpulan. Sebagai penutup, Merge efisien untuk mengurutkan data besar dengan O, N log N. Linear Search berhasil menemukan nilai 13 pada indeks ketiga dalam array contoh kita. Lalu BFS ini sendiri efektif untuk menemukan rute terpendek seperti dalam studi kasus tempat kos di Semarang Tengah. Ketiga algoritma ini memiliki aplikasi spesifik yang penting dalam ilmu komputer. Oke, mungkin sekian dan terima kasih dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri presentasi kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.